Assalamualaikum, selamat pagi. Pada soleh di sini, Anda di sana, pada soleh di sana sini. Pagi ini Kamis 9 September 2021, tanggal yang bagus. Saya masih podcast dari Ponorogo. Hari ini saya ingin mengomentari yang disampaikan oleh kebijakan baru dari Menteri Nadiem Makarim. Menteri yang sangat dibanggakan oleh Jokowi, dianggap sebagai kalangan generasi Z, generasi milenial yang sangat melek dengan teknologi informasi. Melek teknologi informasi saja tidak cukup untuk mengelola pendidikan Indonesia, tidak mengelola sumber daya manusia Indonesia. Kenapa? Untuk menjadi pemegang policy, stakeholder kependidikan di Indonesia, termasuk Menteri Nadiem dan siapapun, minimal dia memiliki 3 pemahaman yang memadai tentang 3 hal. Pertama adalah tentang socio education masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah tentang sistem pendidikan nasional kita. Dan yang ketiga terakhir adalah bicara tentang pendidikan sebagai hak warga negara, pendidikan sebagai bagian dari hak ekonomi sosial budaya. Kita ingin bicara tentang pertama, tentang socio education masyarakat Indonesia. Nadiem yang karena lahir di Singapura, besar di Jakarta, sekolah di Amerika dan semacamnya, bisa saja dia tidak menguasai secara baik tentang socio education masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu sebelum ada sistem pendidikan nasional, sebelum ada sekolah rakyat bikinan Belanda, Volkskrant School, sebelum ada sistem pendidikan nasional, dia mengenal hanya ada dua jenis pendidikan. Pertama adalah pendidikan pesantren, dayah, menasah, lembaga yang basis dari atau embrio dari pendidikan Islam. Kemudian adalah pendidikan model taman siswa, pendidikan yang berupa pawiyatan. Nah, 2 hal ini sebelum ada sistem pendidikan nasional, sebelum ada sekolah-sekolah model Belanda, adalah yang mendidik, mengenalkan huruf-huruf, mendidik tata krama, mendidik nasionalisme, mendidik keislaman yang bertaut dengan nasionalisme, sehingga keislaman Indonesia tidak radikal, keislaman nasional, keislaman di Indonesia senyawa dengan nasionalisme. Itu adalah hasil dari pendidikan pola pesantren. Dan kalau menyebut pesantren, mau tidak mau itu harus merujuk kepada NU. Jadi embrio pendidikan nasional kita, salah satu sumbangsihnya diberikan oleh pesantren, salah satu sumbangsihnya dihadirkan oleh ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren. Ketika Belanda menjajah sekian abad, tidak mendidik warga bangsa. Ketika Indonesia merdeka, tidak serta-merta punya kekuatan untuk membangun sistem pendidikan nasional. Kiai dengan upayanya masing-masing, dengan jerih payahnya, mereka berjihad di bidang pendidikan, mendidik anak-anak kampung, anak-anak petani yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan, jauh dari pusat-pusat ekonomi, jauh dari pusat-pusat peradaban, sehingga mereka tidak saja melek huruf, tidak hanya bisa baca tulis, tetapi juga jalan nalarnya, jalan hatinya. Kemudian mereka bisa membangun negerinya sesuai berdasar pendidikan, keilmuan yang diserap dari kalangan pesantren. Itu sumbangsih pertama. Sumbangsih kedua adalah sistem pendidikan yang diberikan model taman siswa, model pawiyatan, bahwa anak-anak dididik dengan apa yang dikenal sekarang filosofinya adalah tuturi handayani. Dia didik untuk menjadi pemimpin yang dari belakang bisa mensupport, atau ingar sosum tulodo, atau di depan tapi dia bisa dicontoh. Dan yang ketiga adalah ingmat yo mangun karso, di tengah dia akan jadi palencing, penyeimbang untuk mensupport kehidupan atas elit dan kehidupan bawah elit itu. Ini adalah model yang dikembangkan oleh taman siswa. Tokoh yang namanya adalah Ki Hajar Dewantara. Dia adalah Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Artinya, sebelum negara punya sekolah-sekolah negeri, sebelum negara punya kampus-kampus negeri, pendidikan kita hanya tertumpu pada 2 segmen ini. Pesantren yang membangun keislaman ditautkan dengan nasionalisme, atau pendidikan model taman siswa yang diisi ruhnya adalah ruh keislaman atau ruh menata hati. Nah,
bicara soal pendidikan dua lembaga ini, dua model ini, dia ada atau tidak ada banyak atau sedikit murid, dididik, diajari, tidak mengenal jumlah. Jumlah itu tidak penting, yang dipentingkan adalah kualitas, aktivitas pendidikan itu. Seorang kiai tidak mungkin membuka pesantren ketika nunggu dengan katakanlah 60 santri kemudian buka. Sekolah-sekolah taman siswa tidak punya standar bahwa harus sekian siswa baru sekolah dibuka, tidak ada itu. Jadi berapapun santrinya, berapapun siswanya, dia butuh pendidikan, dia butuh diajari. Hari itu juga kiai, hari itu juga para pamong taman siswa turun mengajari para siswa, para santri itu. Kalau kemudian dikaitkan dengan hitung-hitungan, di mana bahwa sekian minimal standarisasi 60 siswa baru mendapatkan bantuan dari negara, bos, atau sekian santri baru mendapatkan bos, berarti Menteri Nadiem tidak paham socio education masyarakat Indonesia, tidak paham dua pilar penyangga pendidikan Indonesia sebelum ada sistem pendidikan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Menteri Nadiem harus memahami bahwa HAM atau hak asasi manusia itu terpilah menjadi dua hal. Pertama adalah hak ekonomi, pertama adalah hak sipol politik, hak sipol, kovenan sipol. Yang kedua adalah hak ekosop, kovenan ekosop, ekonomi, sosial, budaya. Pendidikan itu adalah salah satu dari 5 hak yang harus dipenuhi oleh negara terhadap warganya. Hak berbudaya, hak berpendidikan. Namanya hak, seorang warga negara berhak mendapatkan pendidikan dari negara secara gratis. Namanya hak, itu berarti ada yang wajib untuk mengambil tanggung jawab itu. Yang wajib adalah negara. Negara bertanggung jawab dan wajib hukumnya untuk menyelenggarakan pendidikan secara massal, secara menyeluruh, tidak pandang bulu, tidak menghitung berapa banyak. Siapapun anak bangsa, dia wajib diberikan haknya, hak pendidikannya oleh negara. Apakah hak itu kemudian diambil atau tidak, itu soal lain. Tetapi tanggung jawab negara, kewajiban negara adalah memenuhi hak pendidikan semua anak bangsa yang lahir di tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau kemudian Menteri Nadiem tidak memberikan hak ini, sementara kita sudah meratifikasi hukum hak asasi manusia, meratifikasi hukum kovenan sipol, kovenan ekosop, ekonomi sosial budaya, yang di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, Menteri Nadiem berarti melanggar hukum HAM, dan itu adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Harus dipenuhi hak itu tanpa harus menghitung kuantitas, tanpa harus menghitung jumlah. Kemudian yang ketiga adalah tentang filosofi pendidikan kita. Sejatinya bahwa pendidikan kita ini, baik itu pesantren maupun taman siswa, itu basis filosofisnya adalah pendidikan itu sebagai satu dari hanya 2 jalan yang disediakan Tuhan untuk menjadikan manusia mulia. Satu dari hanya 2 jalan yang disediakan oleh Tuhan manusia menjadi mulia adalah pendidikan, salah satunya. Jadi orang sekolah, anak belajar, pesantren, masuk jadi ini itu, sekolah masuk pada ini itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas manusia, untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena salah satu jalan untuk hidup mulia adalah dengan belajar, dengan menguasai keilmuan tertentu. Kalau Menteri Nadiem membatasi bahwa harus minimal sekian siswa yang berhak mendapatkan BOS dan semacamnya, artinya bahwa Menteri Nadiem tidak menghendaki manusia Indonesia menjadi manusia mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping pendidikan Indonesia itu basisnya adalah salah satu jalan untuk menuju manusia mulia. Ini sedikit beda dengan filosofi pendidikan Belanda ketika dia membangun sekolah-sekolah rakyat pada politik etis yang hanya 3, edukasi, emigrasi, irigasi. Pendidikan, pemindahan penduduk, dan juga irigasi untuk menopang industri pertanian mereka. Nah, di bidang pendidikan ini, maksud dari tujuan negara mendirikan sekolah rakyat, Volkskraft School, dan semacamnya adalah untuk menghasilkan tenaga-tenaga terdidik terampil dengan upah murah. Upah murah. Jadi filosofi pendidikan Belanda
dalam politik etis itu untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang cakap dan terampil untuk menjadi administrator perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda di Indonesia, tapi bisa digaji dengan gaji yang murah karena mereka adalah pribumi. Ini adalah diskriminasi. Diskriminasi dalam pendidikan sangat berbahaya. Diskriminasi dalam arti jumlah, diskriminasi dalam arti kesempatan belajar, itu berbahaya. Itu model Belanda. Diskriminasi Belanda kemudian diwujudkan dalam bentuk bahwa yang berhak sekolah adalah anak-anak Ndoro, anak-anak Wedono, anak-anak elit tertentu. Pendidikan bukan menjadi hak seluruh warga. Pendidikan tidak menjadi hak seluruh anak Ibu Pertiwi ini. Dipilah-pilah begitu rupa. Itu model Belanda, model penjajah yang orientasi pendidikannya adalah untuk menghasilkan lulusan terampil tapi dengan gaji murah demi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Anehnya, sistem pendidikan nasional kita ini mengacu meniru kepada model Belanda ini. Jadi mimpi lulusan anak-anak kuliah kita, mimpi anak-anak kita yang lulus kuliah adalah bagaimana menjadi pegawai negara, bagaimana menjadi pegawai negeri, bagaimana menjadi aparatur sipil negara. Mereka lupa, karena setelah filosofi nasional dihilangkan dari kita, dari sistem pendidikan nasional kita, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk membuat manusia mulia, membuat manusia untuk punya jiwa entrepreneurship seperti ciri khas pendidikan pesantren. Akibatnya apa? Ketika filosofi pendidikan nasional kita ini adalah meniru kepada model sistem Belanda, di mana lulusannya demi untuk menjadi pegawai aparatur perusahaan Belanda, sementara dilanjutkan bahwa filosofi nasional pendidikan kita adalah lulusan-lulusan perguruan tinggi itu kemudian jadi pegawai negeri, karena seperti filosofi Belanda. Akibatnya negara tidak akan bisa mengcover, negara tidak akan bisa memenuhi mimpi semua anak-anak yang lulus kuliah itu menjadi pegawai negara. Ini harus diubah, harus dikembalikan pada model pesantren, model taman siswa, bahwa pendidikan itu fungsinya bukan sekedar menjadi pegawai negara, tetapi yang lebih penting dari itu adalah menumbuhkan jiwa mulia, menumbuhkan jiwa entrepreneurship, dan itu artinya filosofi sejatinya harus dikembalikan pada model pendidikan pesantren dan model pendidikan taman siswa, bukan mengacu pada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Selamat.